Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amalia Syafitri dengan NIM I2310537. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian sebuah data yang saya ambil dan atau yang saya temukan di Kaggle, yaitu menganalisis sebuah dataset movie genre menggunakan Google Colab. Untuk proyek akhir dari mata kuliah pemrosesan Big Data ini, saya memilih untuk membuat penyajian data movie genre menggunakan dataset di Kaggle menggunakan Google Colab. Nah, untuk pertama-tama kita bahas dulu apa itu Google Colab. Nah, Google Colab itu adalah sebuah platform berbasis untuk menulis atau menjalankan dan berbagi kode Python melalui web browser. Nah, jadi untuk Google Colab ini, teman-teman sekalian itu nggak usah untuk menginstal ulang atau menginstal dan seperti harus memasukkan konfigurasi atau yang lainnya. Jadi tinggal buka saja di Google, lalu ketik Google Colab. Nah, teman-teman bisa menganalisis sebuah data di Google Colab itu. Nah, platform ini dirancang bagi analisis, developer, peneliti, dan pendidik yang bekerja di bidang data science dan machine learning dengan menyediakan environment komputasi yang fleksibel dan mudah diakses tanpa biaya. Nah, Google Colab ini bisa digunakan untuk apa aja sih? Yang pertama, Google Colab ini bisa untuk penelitian, lalu analisis data dan machine learning. Seperti yang akan saya jabarkan hari ini, saya akan meneliti sebuah dataset movie genre yang saya temukan di Kaggle. Nah, fitur Google Colab sendiri itu yang pertama gratis dan GPO support, lalu bisa mengakses dari Google Drive, lalu bisa install library via pip install, lalu yang keempat kolaborasi real time seperti Google Docs, lalu yang kelima mendukung grafik, visualisasi interaktif, dan integrasi ke TensorFlow, PyTorch, dan yang lain-lain. Nah, yang sekarang adalah apa itu Kaggle dan apa saja fiturnya. Nah, Kaggle sendiri adalah platform online yang menyediakan kompetisi data science dan dataset publik dan komunitas untuk berbagi pengetahuan serta belajar tentang data science sekaligus machine learning. Nah, fitur dari Kaggle sendiri itu bisa melihat dan mendapatkan ribuan dataset publik yang siap dipakai. Lalu yang kedua, editor notebook berbasis cloud. Dan yang ketiga, bisa menjalankan dengan kode Python atau dengan bahasa pemrograman R. Nah, lalu untuk tujuan penelitian saya ini adalah untuk menganalisis dataset movie genre, bisa melihat seberapa banyak peminat dari genre masing-masing film, seperti genre thriller, horror, lalu romance, drama, family, dan yang lainnya. Juga bisa melihat aktor dan aktris dari seluruh dunia yang mendapatkan atensi atau popularitas terbanyak. Nah, tools yang saya gunakan ini ada PySpark dan Google Colab. Lalu jadi kita langsung aja ke tutorial atau penelitian yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama kita buka Kaggle. Nah, teman-teman di sini bisa langsung cari lewat search bar ataupun bisa langsung klik datasets. Nah, di sini banyak sekali dataset yang muncul. Nah, kita coba menggunakan yang ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung download aja. Ini hanya sebagai contoh menggunakan dataset health and lifestyle dataset. Akan tetapi yang akan saya bahas dan gunakan itu adalah movie genre classification. Lalu di sini saya akan mentutorialkan sedikit saja tentang bagaimana
mengakses dari Kaggle ini. Yang pertama kita download. Nah, setelah di-download, teman-teman bisa langsung ke file. Dan klik file yang sudah di-download, lalu kita ekstrak ya. Nah, teman-teman bisa disimpan di mana aja filenya. Nah, untuk saya sendiri, saya simpan di dokumen, select folder, ekstrak. Nah, kelihatan ya. Di sini saya itu udah mencoba beberapa dataset, yaitu guitar models, long DS data, dan movie genre classification yang akan saya bahas hari ini. Dan sebagai contoh tadi, ini adalah synthetic health lifestyle dataset yang saya download tadi. Nah, setelah mendownload, teman-teman bisa langsung buka Google Drive. Nah, di sini teman-teman upload aja file yang sudah diekstrak tadi ya. Upload file. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung ke Google Colab. Nah, akan tetapi yang akan saya bahas hari ini adalah tentang movie genre classification. Jadi, dataset yang sudah di-download tadi ini gak akan saya apa-apain ya teman-teman semua. Jadi kita buka Google Colab. Nah, kita klik Open Colab. Ini sedikit lama karena Google Colab ini seperti yang sudah saya katakan di awal, itu adalah web online yang bisa diakses secara gratis dan juga tidak perlu diinstal. Jadi banyak orang di dunia ini yang menggunakan Google Colab untuk penyajian data ataupun menganalisis. Nah, karena saya sudah mencoba sebelumnya untuk kode-kode yang akan dijalankan, jadi kita buka project yang sudah saya buat. Nah, untuk yang pertama ini kita install dulu JDK-nya. Nah, sudah. Lalu di sini install Apache Spark-nya. Lalu di sini kita install Spark, lalu diekstrak Spark-nya. Teman-teman bisa mengikuti aja ya kode-kode yang sudah saya gunakan di sini. Nah, lalu di sini untuk install PSpark-nya, nah install PSpark. Lalu nanti akan import file PSpark-nya. Nah, di sini sudah terlihat movie genre classification final CSV. Jadi DF Spark Read ini untuk melihat atau membaca dataset yang digunakan. Nah, di sini terlihat title, year, director, duration, rating, votes, description, language, country,
budgetnya in USD, terus box office, genre, production company, content rating, lead actor, name awards, dan critic review. Jadi sebagai contoh di Winds of Fate 4 yang dirilis pada tahun 1980 dengan direktor yang bernama R. Lee. Durasinya itu 167 menit. Lalu votes, mungkin ini votes ketika awards, ini sebesar 182.425 votes. Lalu description-nya Touching Love, language-nya Spanish, country-nya China, terus budgetnya box office, genre-nya adalah romance, product company-nya adalah DreamWorks. Lalu content rating-nya ini R, lead actor-nya adalah Kangana Ranaut, lalu mendapatkan awards sebanyak 8 dan 229 critic review. Nah, di sini menggunakan print schema, columns, dan describe ini untuk melihat sama seperti yang tadi ya. Critic review, name awards, actor, dan yang lainnya. Nah, untuk yang ini saya ulang lagi dari bagian Spark ini, jadi saya hapus. Jadi tidak menggunakan Spark lagi, yang di awal menggunakan Spark, dan yang ini tidak menggunakan PySpark. Jadi kita upload lagi file CSV-nya, lalu import pandas spd. Lalu ini adalah kode yang bisa membaca juga seperti yang tadi, hanya itu bukan menggunakan PySpark. Jadi di sini terlihat title-nya, year, director, description-nya. Ini description-nya lebih terlihat daripada menggunakan PySpark tadi. Yang di PySpark tadi hanya terlihat a touching love story, namun di sini terlihat deskripsinya dengan jelas, yaitu a touching love story with heartwarming moments. Isinya sama saja seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat genre apa saja yang disukai oleh para penonton atau orang-orang yang suka sekali dengan film, dengan menggunakan Matplotlib, pgplot, SPLT. Di sini kita tulis saja genre counts, yaitu menghitung berapa jumlah per genrenya, seberapa banyak peminatnya. Lalu kita coba. Nah, ini distribusi genre filmnya. Terlihat bahwa dengan genre horor ini lebih banyak diminati oleh para penggemar film atau para penonton. Lalu di sini ada juga dengan drama sebesar 14,4%, lalu dengan romance sebesar 14,3%, lalu thriller sebesar 14,2%, sama dengan halnya dengan action dan juga fantasy yang memiliki rating atau jumlah peminat yang sama besarnya, yaitu 14,2%. Lalu yang terakhir ada genre komedi dengan jumlah 14,1%. Nah, di sini kita akan mencoba rating per aktor utama, yaitu main lead ya, teman-teman semua. Jadi kita coba lihat aktor atau aktris mana aja yang popularitas atau pamornya ini sangat besar. Nah, di sini terlihat ya. Di sini ada lead aktornya itu Natalie Portman, Emma Watson, Brad Pitt, Tom Hanks, Kangana Ranaut, Amitabh Bachchan, Leonardo DiCaprio, Anne Hathaway, terus Chris Evans dan Shah Rukh Khan. Nah, setelahnya kita akan coba rating yang ada di berbagai negara. Nah, di sini
Di sini hasilnya memperlihatkan kalau South Korea, Jepang, UK, India, France, USA, dan China ini memiliki sama besarnya jumlah film yang ada di negaranya, di negara masing-masing. Lalu ada rating film per tahunnya. Di sini saya menggunakan group by rating dan tahun. Kita coba lihat ya. Nah, di sini memperlihatkan kalau rata-rata ratingsnya ini di tahun 1980 ini sangat meningkat, lalu turun, dan di tahun 1990 ini turunnya lumayan ya, terlihat. Nah, di tahun 2017 ini jumlah rating film per tahunnya ini naik hampir sama dengan seperti tahun 1980. Namun di tahun 2017, 18, 19 ini sangat menurun lagi dan naik sedikit di tahun 2020 dan turun di 2021 dan 2022. Mungkin ini bisa dikatakan karena efek COVID atau yang lain, mungkin saya tidak tahu, karena dataset yang saya gunakan ini itu saya dapatkan dari Kaggle dan saya sendiri kurang tahu siapa yang menyusun data-data tersebut. Nah, lalu kali ini kita akan menggunakan Seaborn untuk melihat distribusi film, durasi film. Jadi di sini durasi film per menitnya dan jumlah filmnya. Nah, di sini ada sekitar lebih dari 1.500 film yang berjumlahkan 80 menit untuk durasi filmnya. Nah, lalu ada 3.000 lebih film yang sekitar 90-95 menit. Nah, lalu ada dengan jumlah yang hampir sama, 3.000 lebih ini ada di 100 menit, 120 menit, 140 menit, 160 menit. Nah, lalu ada juga 3.000 lebih yang durasi filmnya adalah 180 menit. Terlihat ya distribusi durasi filmnya, karena banyak sekali film di dunia ini, belum terhitung dengan seperti series ataupun yang berepisode gitu. Jadi film ini kebanyakan memang tidak lebih dari 3 jam, karena biasanya kalau misalkan lebih dari 3 jam itu akan dibuat seperti series berepisode. Nah, lalu yang terakhir ini saya menggunakan word cloud untuk melihat kata-kata yang sering disebut. Jadi menggunakan word cloud ini kita bisa melihat kata-kata yang lebih terlihat lebih besar dalam word cloud tersebut, itu berarti lebih sering di-mention atau lebih sering diperbicarakan oleh orang-orang. Lalu kita coba aja ya. Nah, terlihat ya teman-teman semua, di sini kata dread ini kata dread, spine chilling, tail evokes fear, ini banyak sekali yang mention ya. Jadi katanya ini terlihat besar tulisannya. Lalu di sini juga ada complex character, terus journey exploring, emotional journey, pace stealer,
suspenseful plot, terus light heart, lalu di sini ada imaginative world dan yang lainnya. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya bahas hari ini mengenai project analisis di mata kuliah pemrosesan big data. Tapi saya ada contoh lain menggunakan dataset lain yang udah saya gunakan, yang saya coba terlebih dahulu sebelum saya memilih untuk movie genre. Di sini ada Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini saya menggunakan Matplotlib sama seperti tadi, lalu Pandas dan Seaborn, lalu NumPy. Nah, di sini kita coba dulu untuk menginstal library-nya. Ini hanya sebagai contoh lain yang saya gunakan sebelum untuk memilih movie genre. Yaitu ini adalah klasifikasi, bukan klasifikasi tapi data penyakit ketika seseorang merokok itu pasti akan muncul penyakit yang disebabkan oleh rokok. Jadi kita bisa melihat datanya ini apa saja penyakitnya, lalu gender yang paling banyak merokok itu apa, gendernya female or male. Di sini kita pilih filenya sama kayak tadi. Nah, di sini nama filenya itu LumDis Dataset. Kita open, kita tunggu aja sampai selesai. Nah, sudah. Lalu ini nih, untuk membaca filenya itu ya pdread CSV. Nah, di sini terlihat ya age-nya 71 tahun dengan gendernya perempuan, tidak merokok, tapi dia terkena COPD. Nah, lalu selanjutnya ada perempuan berumur 34 tahun yang statusnya merokok dan terkena bronchitis dan treatmentnya itu adalah operasi. Di sini terlihat ada 5.200 baris dan 8 kolom data orang-orang yang merokok tersebut. Nah, lalu di sini ini untuk melihat smoking statusnya dengan smoking status yes. Lalu di sini terlihat ya smoking status ini presentasi orang yang merokok dan tidak merokok. Nah, lalu di sininya gendernya apakah lebih banyak perempuan atau laki-laki di dunia yang merokok. Nah, terlihat jika lebih banyak orang yang tidak merokok daripada yang orang yang merokok. Nah, lalu di distribusi gender di kalangan perokoknya ini perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, lalu di sini kita gunakan disease type untuk melihat distribusi jenis penyakit pada dataset tersebut. Nah, di sini ada lung cancer sebesar 19,1%, terus pneumonia, COPD, asma, dan bronchitis. Di sini bronchitis sama asma terlihat lebih besar presentasinya karena memang rokok tersebut itu kan terkena ke pernafasan dan juga jantung. Nah, itu aja yang saya coba sebelum memilih movie genre. Nah, mungkin sekian dari saya yang bisa saya gunakan yang saya
yang saya jelaskan dan memperlihatkan tentang proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.